turun. Aduh, udah nyampe. Ayo. Ongkos duit. Gak punya duit. Makema. Apa? Kita ini mau syuting. Terus? Bukan lu jadi kenek. Lumayan po kita. Ini pindahin dulu. Pak, Bapak bisa nggak, Pak? Bisa. Iya, Pak, saya cuma maju doang, Pak. Mundur nggak bisa. Enggak, bentar. Apa? Gua kan ngasih lu jemputan dari bandara. Kenapa lu malah ngangkutin tuh mobil gua? Ate. Ini gue bilangin sama lu ya. Lu ngasih gua cuma mobil doang, sopirnya kagak. Iya gimana lu? Yang penting dijemput kan? Ya tahu dijemput, cuman kan di mana-mana kalau ada yang dijemput udah ada supirnya. Iya, satu paket. Lu bilang kan, jangan lupa ya mobilnya yang gede buat nganterin dari bandara. Dari bandara ke sini, bener? Gede Gede mobil. nggak tuh? Gede. Ya udah. Tapi kan gua nggak minta supir. Iya bener sih. Iya, bener nggak? Lu sih makanya ngomong tuh minta mobil yang gede ada supirnya. Tapi kita di sini beneran loh. Kita tuh ngangkut laku. Orang udah pada nungguin dong. Kita cari angkot. Mana suaranya? Keren loh. Kayaknya kita mau kemana sih Yan ini? Bata kita mau kemana sih? Kita mau ke rumah seorang pengusaha. Lu tebak dulu kira-kira dia Baik, usaha tau gue nih paling berlian, pabrik gitu kan. Apa dong? biasa. Ini lain daripada yang lain ya. Apaan dong? Apa sih? Jualan kuah. Dagang kuah. Masa sih pengusaha dagang kuah? Sabar. Maksudnya si Rio atau si Ate nih mungkin di kuah itu ada dagingnya, ada baksonya, ada bihunnya, ada risolnya gitu kali. Bisa, bener kan? Bakso Malang. Kuah doang. Masa dagang kuah? Iya, beneran. Terus bisa jadi pengusaha gitu? Bisa. Sukses. Dagang kuah dong, nguyuk dong. Jalannya Gimana sih? Tahu nggak harganya berapa? Berapa? Gini, Segini? 75.000. Enggak mungkin. Bakso aja 15.000. Itu juga udah mami ayam. Lu nggak kepikiran kan dagang Lu kuah? kepikiran gue? Dagang kuah malah sama Masa sama. gini-gini aja. Yaudah, kita nggak usah cari tahu dah. Jangan Ayo, dong, cari tahu. Cari dong. Biar tahu Kan ya. kita pengen ngeliat yang kuah. Ya udah, di mana tempatnya? Sana. Sono. Oh ya wes. Yuk. Selamat pagi Sobat Miss Queenku. Wow, episode hari ini seru bingit guys. Karena dua host biduan banyak cicilan Empo Alpa dan Boyen main lagi ke kota pahlawan Surabaya re. Hai. Jauh-jauh ke kota Surabaya, Empo Alpa dan Boyen penasaran sama bintang tamu kita hari ini yang konon bisa meraih pundi-pundi cuan dari jualan kuah. Apa? Masa kuah dijual? Nah, daripada kalian overthinking gak karuan, mending kita kenalan dulu yuk dengan Madam Yeni. Rumahnya Madam Yeni ini unik, berkelas, dan indah guys. Dari pintu masuk, kita langsung disambut dengan dapur mewah dan instagramable modelan begini nih. Katanya sih dulu ini garasi nganggur. Intip juga living roomnya Madam yang super lega dan bersih. Saking bersihnya, karpet seharga 20 juta ini pun sampai diplastikin. Belum lagi TV gede di ruang tamu yang channelnya cuma ada CCTV 16 titik. Gak cuma lega di luar, kamar Madam Yeni juga anti banyak barang bertaburan guys. Semuanya serba ngumpet. Ikutin juga nih keseruan Po Alpa dan Boyen ngepoin koleksi tas brandednya Madam Yeni yang katanya sih nggak suka barang branded, tapi ya punya. Duh, kok beda ya sama host kita, suka barang branded tapi nggak punya. Selain untuk tempat hunian, rumah Madam Yeni juga dipakai untuk produksi bisnisnya loh guys. Lihat aja nih, ada ratusan panci mahal berbaris sedang memasak. Konon ini panci bukan sembarang panci loh, karena satu panci ini harganya bisa mencapai puluhan juta. Tapi by the way, ini dapur sampai dengan karyawannya bersih dan higienis banget guys. Maklum, namanya juga bisnis makanan, jadi harus super bersih begini. Salut! Tapi dibalik bisnisnya yang udah sukses, ternyata semuanya diawali dari ketidaksengajaan karena Madam Yeni mau membantu ibunya yang sedang sakit. Hingga akhirnya produk buatan Madam Yeni bukan cuma berhasil membantu ibunya sehat kembali, tapi juga menjadi pundi-pundi cuan karena kelihayannya melihat peluang. Tanpa banyak berkata-kata, yuk langsung aja kepoin rumah Madam Yeni lebih jauh di Sobat Miss Queen hari ini di kota Surabaya.
Yop. Iya namanya dagang kuah ya kan. Sebentar ya, ini dagang kuah rumahnya beginian. Iya kan, gua kata apa kan, mendingan dagang gua daripada dagang bakso. Enggak kan biasanya dagang kuah ada pancinya. Iya. Enggak ada pancinya. Ada. Oh apa sih gue penasaran dah. Jadi kita panggil aja ya. Kita panggil ya. Siapa namanya? Madam Yeni. Madam Yeni. Madam Yeni. Jadi ngeragu. Halo. Selamat sore, Madam. Halo Madam. Apa kabar Madam? Baik-baik. Madam, maaf ya. Kita mau nanya nih. Iya. Emang bener itu kalau kata si Ate katanya dagang kuah? Iya emang dagang kuah. Benar. Kuah apaan sih? Saya Kan ya kita bingung ini kuah apaan nih? Kuah sop apa kuah apaan gitu? Bukan. Nanti deh aku jelasin lebih Kuah detail. apa yang bikin orang ketawa? Apa tuh? Itu buah. Tapi Madam mohon maaf, ini rumah bagus banget. Pasti jualan kuah udah lama ya kan? Udah berapa tahun emang? Tahun 2019. Baru 3 tahun. Baru dong. 3 tahun udah keren rumahnya loh. Nah, dengan brand yang jualan apa? Kuah. Lu jadi artis berapa tahun? Gue jadi artis mau 4 tahun ditipu. Kan kalau misalnya dagang kuah nih Cie ya, di depan itu kan pasti ada lambangnya panci sama air ngucur, kuah kan. Ini saya lihat panci kosong banget nih Cie. Pabriknya di mana Cie bikinnya? Ada di belakang. Ada di belakang. Nanti lihat ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, ini kok saya perhatiin kok masuk udah dapur. Emang ini dapur atau apa ini? Enggak, ini awal mulanya garasi. Cuman karena mobil nggak pernah masuk, kan mubasir nih. Jadi aku pikir gimana ya kalau aku bikin ruangan aja. Kebetulan kan suami saya basicnya interior. Jadi ya udah aku ciptakan ruangan ini. Ciptakan ruangan ini seperti Iya. dapur loh. Iya. Keren. Tapi buat apa? Jadi kalau misalnya aku mau bikin konten masak, atau misalnya ada customer lagi mau ngambil barang, bisa kita serahkan dari sini. Enggak, kenapa nggak bikin toran kuah? Lu mau Iya, jadi ngapain? kalau itu kan tinggal kucurin gitu kan kayak dispenser gitu, suruh gitu. Beda. Lain. Tapi Madam ini konsepnya rumah kan? Iya benar. Rumah. Nah ini konsepnya apa nih? Ini kayak datang tuh kayak masuk ke ruang freezer. Iya. Nah kalau ini ruangan nih kita lagi prepare, kita lagi mau produksi kaldu yang versi bubuk. Kalau sekarang kan cair nih. Bubuk apaan? Nah nanti kita bikin. Oh, tadi si kuah kaldu tadi jadiin bubuk. gimana sih? Katanya si Jadi kuah bubuk. tadi dijadiin bubuk. Iya. Emang benar. bisa? Kayak kopi bubuk gitu deh. Tapi bisa. Bisa. Kan kuah air, kok jadi bubuk? Di mana-mana bubuk dulu, baru ke kuah. Ini ke kuah jadi ke bubuk. Gua nggak paham nih. Bubuk apaan sih nih? Bubuk derita ya? Gobuk. Madam, ngajakin aku ke dalam dong. Biasanya kalau narasumber kita Desain interior. desain interior biasanya rumahnya Rumahnya cakep. Kita pengen Ayo ngontek. boleh. Cuman memang rumah saya ini bukan rumah baru. Kita udah tinggal sini sudah 21 tahun. lama Jadi sekali. rumah lama. Yang ini kebetulan baru. Kalau yang di dalam lama. nggak apa-apa. Kita ya Kata boleh. Madam kan baru, kita yang baru ngeliat kan. Ya boleh. Bagus banget. Tutup lagi ya. Madam, ini beneran bangunan baru. Yakin? Bangunan lama. Bangunan lama. Ya, ini bangunan lama. Jadi Tapi- kita menikah udah di sini. Tapi waktu kita menikah kita ada renov dikit-dikit gitu lah. Tapi bagus. Tapi masih bagus, masih rapi Sebentar, Cie. masa bangunan lama ya? AC-nya di dalam anuan kayak mall. Kayak hotel. Itu namanya AC sentral. Iya, namanya AC sentral. Ini masuk kita ke ruangan tamu. Kok ruang tamu bakunya cuma satu Cuma Cie? itu pelit banget. Karena nggak terima tamu. Nggak nerima tamu ya? Udah Enggak. kita pulang. Kita kan kok Cie pulang. Iya. Ya nggak ditahan Nggak lagi. pernah terima tamu. Sudut ini tuh buat apa? Foto-foto. Oh, buat foto-foto keluarga. Iya. Cece bikin ruangan buat sudut buat bikin foto. Lah kita kalau foto di rumah tetangga. Iya, yang pagar bagus ya. Madam, kemarin saya lihat di sosial medianya Madam nih ya, ada Gisel di mari. Saudara sama Gisel? Enggak. Itu kebetulan temen gym aku, temenan sepupunya Gisel. Jadi dikenalin. Pas Gisel ke Surabaya, temenku kontak, Gisel mau ke sini, boleh nggak? Aku bilang, ya oke, aku suka sekali lah. Seneng lah pokoknya. Dia ngapain tuh di sini? Gisel? Ya ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Oh, kali gitu beli kuah. Iya, Gisel Karena dia ada. coba juga, dia coba konsumsi Dr. Bird juga. Oh, si Oh, pantesan si Gisel Iya. cakep banget ya. Kandungan kolagen dalam bonbon tuh bagus banget, jadi bagus untuk kulit. Oh, Madam berarti banyak artis yang minum kuahnya Madam ya? Siapa aja artisnya Madam? Banyak sih, cuman aku sendiri udah lupa. Ditanya mendadak begini langsung blank Tapi saya. pernah aku kemarin ke kamarnya si Marcel. Ada kuah juga di kamarnya.
Ya, kita Jangan-jangan sempat- dari Madam juga? Iya, kita ada kirim juga. Kebetulan temennya Marcel, dia tahu Marcel lagi kena COVID, akhirnya kita kirim. Oh gitu. Oh, Marcel kena Covid minum kuah. Iya. Karena bonbon ini bagus untuk naikkan imun. Benar. Kayak gitu. Madam, ini rumah luas begini kan bersih banget nih. Pasti ART-nya tuh bukannya 1 atau 2 doang nih. Ada berapa orang kira-kira? Kita nggak pakai ART. Jadi kayak dalam rumah semua kita bersihin sendiri. Goroh nih. Iya, nggak pernah pakai ART untuk bersihkan dalam. Cek, serius nggak pakai RT? Nggak pernah. Apa yang nggak Jadi berdebu ini? ada yang bantuin kita, itu cuma bagian belakang, di bagian produksi. Bagian taman gitu kali, bagian Produksi. dapur. Ini kayaknya Cece nih orangnya COD dah. Oh COD? Yang bersih-bersih orang bersih itu. OCD. Oh ya OCD, oh COD. Oh pesen Dipikir bayar di Oh pesen tempat. paket. Emang sebenarnya ini luasnya berapa sih? Kok sampai bersih begini, sampai bisa menangani sendiri? Luasnya 240 kurang lebih. Berarti tiap hari tuh tugasnya ngepel, nyapu sendiri gitu ya? Iya. Sekarang kan ada pakai alat praktis kan ya. Ini? Oh iya ini. Iya. Ini Jadi namanya praktis lah. pel vakum cleaner. Ini Tahu lah. ini bisa buat Gua kan, ATM ya? gua kan di rumah nggak ada. Mau ada. Oh, ini cara makainya begini Mas? Ajarin saya. Caranya tahu. Saya pengen punya nanti. Pakainya gampang. Kita juga pengen tahu harganya berapa, kita pengen beli. 7 juta kali ya. Aduh. Aduh. Kayak gini aja dibersihin. Iya. emang ada Karena air, ada Cek? air. Oh, ada air. Jadi dia langsung sapu iya, ada airnya. sama pel. Coba gua gimana tadi mencetnya? Nah gitu. Tinggal. Jalan diri. Belum saya pencet Iya, tuh. ya udah nggak apa-apa, jalan aja. Belum saya pencet. Jalan. jalan. Enak loh. Beneran? Enak Kalau loh. keluar airnya gimana kalau mau ngepel? Ya pokoknya kuah ini. Gimana coba? Kalau pencet airnya gimana, Cek? Otomatis. Otomatis. Resep gua begini ngeng buat main-mainan. 7 juta. Matinya bagaimana, Cek? Mati nih. Langsung naikin gini aja dia udah mati. Oh ditonggengin doang. Iya. Gitu, maksudnya gitu langsung mati ya? Tinggal taruh kembali. Silakan duduk. Cek, Gue ini tahu ada karpet diplastikin begini. ada plastiknya Cek kayak tatakan buat meja warteg. Nah, awalnya itu sebetulnya awalnya kita nggak plastik juga. Nah, terus kenapa Pas datang-datang, baru pakai berapa hari kok udah hitam. Terus aku kan sayang kan, udah beli mahal-mahal sayang, aku sikat kasih bersih. Terus aku pikir udah bersih, masa diinjak lagi kotor lagi? Ya udah aku plastik aja, biar awet seumur hidup. Nah, karena begini aja deh Ci, biar aman nih ya kan, biar nggak kotor, nggak belok nih. Cece, dia juga agak repot-repot nyikat-nyikatin lagi, nggak nyesek gitu kalau ngeliat yang hitam-hitam. Karena Cece pakai plastiknya, karpetnya kirim ke rumah saya. Ya jangan, nanti jelek. Enggak sih, dari tadi gue mikir, gini, ini kok karpet kayak KTP di laminating. Ini kan pasti ada sejarahnya ya kan karpetnya. Kata Cece sayang karena kotor. Ya kan berarti ini karpet kan mahal. Waktu Iya. beli emang berapa duit? Kurang lebih 20. Aduh, padahal sayang. Pantesan aja diplastikin ya kan? Iya. Hah? Gak enak. Ngejaga perasaannya. Ngejaga perasaannya. Lu, orang ngobrol lu malah nonton TV. Gue lagi nonton CCTV, no. Waduh, Cek, ini TV-nya kok isinya CCTV semua, Cek? Tau gak sih? Di mana-mana sinetron, ya kan? Kita kayak lagi ada di Polda gitu. Makanya. Ntar ada yang ngomong begini dah. Yang plat nomor sekian pakai helm. Madam, mohon maaf. Ini kan kursi, ada meja, ini TV. Kenapa yang kita tonton CCTV bukannya film? Iya. Nah, kebetulan nggak ada yang nonton, nggak ada yang mau nonton TV. Jadi daripada TV-nya mubazir, kita nonton mengawasi lah, mengawasi Ntar sekitar. Cici mau nonton saya apa gimana? Iya. Terus nonton sobat miskin. YouTube aja. YouTube aja? Iya, YouTube aja. Nontonnya YouTube pakai Iya. handphone, nah ini buat CCTV. Iya, TV segede betul. begini. Sambil lihat di jalan ada siapa yang datang. Ya ampun si Cece. Siapa yang beretin mobil, ketahuan. Oh jadi Cece sehari-hari nontonnya bukan drama Korea gitu Enggak, ya, nggak pernah sinetron. sih. Nontonnya CCTV. Ya nonton di TV aja. Enggak juga lah. Enggak, sebentar. Ya lu duduk situ ya. Coba ya. Ya duduk Gue situ. sini iseng. Ya duduk situ ya. Ya kan, Set? Lu duduk dulu situ. aslinya tuh CCTV. Gue lewat. Iya, Cet. Gue lewat.
Ngapain Yan? Lagi nonton. Nonton apa? Nonton CCTV. Kayaknya kagak enak banget ya. Terus Kan pas enak depan ya? rumahnya tetangganya ribut. Ih, tetangga gue berantem nih. Oh iya. Ngeliatnya dari sini ya. Ngeliatnya dari sini. Bener. Gini, aduh ada Apa? maling sepeda tuh. Ya benar, itu juga untuk ngawasi itu. Iya, benar. TV realita. CCTV ini ada Kalau 1, yang di 2, sini 3, cuma 16. Aslinya kalau dari handphone lagi. 16 dari cuman. handphone bisa lebih dari itu. Di TV ada 16. Nah, Di di handphone ada 200. Oh, enggak lah. Satu komplek. Satu komplek. Ini kalau saya perhatiin nih foto keluarga kenapa bukan bingkai malah pakai wallpaper? Bagus loh. Ya, karena kita kan basicnya interior, jadi kita bikin yang sebagus mungkin. Jangan dipegang. Iya. Ini anak-anak Cece nih. Iya, benar. Yang ini Iya. kok mirip aku ya? Yuk, dari mana? Dari mana? Dari mana lu? Gitu. Ini Cek, mohon maaf Cek. Gede banget, ini kayak spanduk yang deket bandara. Iya, gede banget. Ini bikin begini di mana Cek? Nah, aku kan kerja interior, jadi kita bisa by design. Bisa. Jadi bisa sesuaikan ukuran juga. Per meternya berapa tuh Cek? Kalau bikin Harganya nggak mahal sih. berapa? 500 ribuan gitu. Semeter. Iya, nggak mahal, nggak mahal. 500 meter. Tapi rumah lu berapa meter? 50 meter. Bukan lu semua isinya tuh. Pengennya mau begitu. Bisa ya, Cek? Bisa. Bisa di... Tapi nanti mukanya kalau satu orang aja, terus bidangnya gede, mukanya kegedean. Jelek. Gitu ya kan? Ya juga sih. Silakan. Astagfirullahaladzim. Gede banget. Lagi-lagi clean. Bersih banget. Lu nggak ngerasain dingin kayak begini? Emang dasar kulit bahaya ya? Kagak berasa. Ceh. Bentar, di kasur di sini. Iya. Di belakang ada kaca tuh, kalau mau ngaca naik dulu ke sini. Enggak. Itu kacanya di atas begitu. Iya. Kalau mau Buat ngaca dekor naik dulu aja. ke sini pakai Buat bambu. dekor aja. Kalau kita perhatiin kayaknya nggak ada meja rias ya, Cek? Mana? Iya, nggak ada. Kenapa? Karena ruangannya kecil juga, dan aku sendiri nggak suka Dan- merias tuh duduk. Sukanya berdiri aja. Ah, gimana Cek ngeliat Jadi berdiri? misalnya aku sih taruh di sini kan. Oh, Ini ada TV, ya kan? Lo lemarinya CCTV bukan baju Cek. Nah, ini juga CCTV memang. Ya Allah, CCTV lagi. CCTV semua. CCTV lagi, CCTV lagi. Jadi make up-nya ya simple gini aja, nanti tinggal diambil, di make up gini aja. Jadi Sambil lihat CCTV Cek dandan. iya, kadang ngawasi juga. Tetep ya. Mohon maaf ya, ini bukannya mau ikut campur masalah rumah nih mah. Di depan kan udah ada CCTV. Kenapa di sini taruh CCTV? Gitu. Soalnya kalau biasanya malam-malam sambil tidur, kan lampu belum mati nih. Sambil lihat YouTube ya, lihat CCTV iseng-iseng. Oh jadi begitu doang. Iya. Tidur ngeliat CCTV, perhatiin CCTV doang, bukan pengen hari ini tayang apa ya, nonton apa ya. Jadi ini channel favorit Cice nih. Terpaksa, karena kita nggak ada ART. Jadi kalau ada yang gedor, kita tahu, oh ada siapa ya yang datang. Ini ngomong-ngomong depan saya banyak banget kaca nih Cek. Kayak kita lagi di studio Zumba. Iya kan? Nah, ini buat kesan lebih luas aja, karena jadi kan kaca. Iya. ruangannya kecil, jadi kita Kalau berikan ruangan kecil efek. itu emang harus ada kaca. Ini lemari juga kita bikin semua built-in, jadi tanam di tembok. Coba saya pengen tahu kalau lemari tanam gimana? Ya tetap bisa buka pintu, tapi bajunya nggak banyak sih, dikit aja. Nah ini barang siapa nih, Cak? Ini punya saya. Suami ada di rumah satunya bajunya. Di lumayan. sini ada sedikit di kamar sebelah. Ece juga punya barang-barang branded, ada 1, 2, 3, Ya, 4, ada 5, beberapa di atas 6. ya. Pernah ada kejadian nggak waktu beli tas terus Iya, nggak barang-barang jadi branded. gitu? Bikin Tapi Pernah pengen sih. gitu. Sekarang kan banyak toko-toko yang jual barang branded juga kan. Pernah ya coba Birkin juga. Terus? Cuma aku coba selain harganya nggak masuk akal, aku kok kurang pantas rasanya. Cakep, Nanti kan? kalau aku pakai orang pikir juga mungkin barang palsu ya. Dia murah Cek. Kalau kita pakai masih iya sih Cek. Lagian mahal, terlalu mahal lah, nggak masuk akal Nggak harganya. masuk akal. Ada kejadian lagi emang waktu beli tas apa? Ya kayak misalnya pingin mobil, kadang kita lihat kan mobil, aku dari dulu sih pingin mobilnya Lexus. Setelah pikir-pikir, enggak deh, nggak usah. Soalnya rasanya nggak perlu lah. Toh nilai mobil kan jatuh terus ya, ngapain? Toh mending kita uangnya kita beli aset lebih bagus ya. Oh, kalau Beli mobil rumah, jadi penyusutan ruko, gitu ya. Iya, beli tanah lebih bagus gitu sih. Iya bener.
Madam Yeni ini tidak suka yang namanya barang branded. Betul. Dia lebih seneng Berinvestasi. kayak beli tanah kayak gitu ya. Tapi juga dia suka senang juga barang branded, cuma 1-2 doang yang sering Iya. dipakai. Asal dia masuk akal gitu loh. Nah kita juga pengen tahu nih Madam, yang beli tapi Iya, benar bener, dipakai. mana, Cek? Kayak gini. Oh my God. Yang Oh, simpel-simpel channel. aja, yang simpel-simpel channel, aja sih. Channel loh. Oh channel loh. Ini wallet Iya, ya. simpel-simpel aja. Ini sering dipakai kemana Cek? Ya buat acara atau ke mall, kan bisa multifungsi. Ada tempatnya loh. Ini asli loh. Ini asli loh. Asli. Lu bayangin yang kecil aja. Yang mana? kecil nih segini nih separohnya nih. Lupa ya, lupa aku. Itu bisa 25-an. Oh ini sekitar Ya 13. 20-an ini. 20-an ya, Channel nggak ada 20-an harga saya. segitu. Iya, saya 20-an. Kan? Tahu gue kan. Ini masuk akal. Kalau kata Cece mah. Itu yang dipakai. Tuh kan. Keren, balikin dong. Kok udah nyaman? Enak ya channel ya. Enak. Kan gue bilang juga apa? Tapi Cece suka ikut arisan sosialita Iya. nggak sih? Enggak. Enggak pede, Kenapa? enggak pede. Oh nggak pede. Enggak, gaulnya sama mama-mama biasa aja. Lah kan Cici udah punya tas-tas branded. Kan enggak menjamin. Kalau mau belajar nggak apa-apa. Arisan satu babak kan mau. Lah, nongkrongnya di saung. Nyaman lagi selain ini yang sering dipakai buat pergi. Yang sering dipakai Yang di seling. kayak gini. Oh, ini terbaru nih. Emang kalau asli beda dipegang ya. Beda. Rantai juga nggak kayak rantai Ada biskuit. kakinya ya, ada kakinya. Ya, bisa dijas, bisa diseling. Ini bye-bye nih, settingan nih. Ini gemboknya juga bukan gembok kontrakan ya, sorry ya. Bukan. Ini 3 bulan ya. Enggak, 40-an ya. Nah, iya baru menyebut. Ini kalau udah bosen hampirin aja. Boleh, ke- nanti aku kontak ya. Iya. Aku WA ya, Iya. aku kirim ya. Iya bener, Cek. Bohong. Oh, iya. Pakai dilanjutin lagi lu kan. Nanti jadi ketahuan. Wow, Waduh, ini dapur, Cek. dapur bersih nih. Iya, dapur bersih. Wow, tapi saya ingat nggak ada kompor. Enggak ada kompor. Lah terus buat apaan? Dulu sih kita fungsinya buat ruang makan. Jadi makan di sini ada kursinya. Tapi semenjak kita ubah jadi ruangan produksi, jadi udah nggak kepake sih. Produksi si kuah itu tadi. Iya, betul. Itu kuahnya mana, Cek? Temen baunya doang ada nih, Cek. Ini kayak bau-bau seledri gitu ya? Iya, dia ada. Iga. Ada juga, ada yang rasa sapi, ada varian salmon, ikan gabus, ayam, itu ada. Oh, ikan gabus juga bisa dibikin kuah gitu ya? Bisa. Manfaatnya kan bagus banget kalau ikan gabus. Jadi kalian kalau misalnya pasca operasi, ingin recovery cepat, bisa minum ikan gabus. Mau coba? Mau, Cek. Ayo aku kasih ya. Saya penasaran tuh, Cek, yang ikan gabus itu tuh. Boleh. Nah, Cek, ini kalau kebetulan lihat kayak uut ya udah mukanya. dipanasin. Coba kita cobain aja, Cek. Boleh, Penasaran, boleh. Cek. Enak kok, memang tanpa perasa sama sekali. Anyep ya, Cek. Iya, soalnya nggak ada perasa, nggak ada Iya. garam, nggak ada penyedap apapun nggak ada. Cuman ini ada rasa kaldu-kaldu ayam gitu Iya. ya. Kalau misalnya suka rasa gurih, bisa tambahkan garam sesuai takaran yang Boleh, diinginkan. boleh ditambahin. Coba ini dong. Ini disebut apa? Superfood. Cobain. Jadi bagus untuk kesehatan. Enak kan? Kayak bakso Malang nih, tahu kayak bakso Malang. Misalnya kalau Katanya. misalnya kalau di rumah nggak ada makanan, tinggal cemplung bakso aja kasih garam Iya, udah makan bisa sama ya? nasi, enak banget. Enak beneran. Gurih. Enak. Lebih kayak gini, kita lagi ngokop kaldu udah gitu. Cek, ini kan saya perhatiin nih, kuah ini kan bikinnya pakai air. Iya Tapi betul. bikinnya di mana? Di belakang sana. Ada ruang produksinya juga. Ada dari toren langsung gitu dimasak. Enggak lah. Masa gerujugan. Wow, Iya. ini beneran. Iya. Kayak berasa di tempat cupang ya. Ini pancinya banyak banget. Ini kita lagi keberisikan air hujan ini ya. Iya, iya. Ini ada berapa panci ini? Di atas 100 lah. 100 panci? Iya. Mau nambah lagi nggak kira-kira? Iya. Jadi setiap hari Iya, betul. konsumsinya 100 panci? Betul. Ini dari jam berapa masaknya? Jadi kalau yang varian chicken kita masak 24 jam. Tapi kalau yang varian beef kita masak 48 jam. Oh, nih maaf ya Cek. Ini kan kalau lagi koslet nih ya, nggak bisa digunain pancinya. Emang nggak bisa pakai langsung biasa? Nggak bisa karena kita kalau masak bondot ini kita perlu panci khusus.
Karena masak tuh kan butuh waktu yang sangat lama. Pancinya harus benar-benar panci stainless steel titanium. Sehingga racun panci nggak masuk ke makanan. Nah, kita mau nanya nih panci buatan mana nih? Kita Punya mau lihat. Amerika. Dia tadi belinya di Amerika. Enggak, kebetulan di Jakarta udah ada Nah, importirnya. waktu beli satu panci berapa? Ya cukup mahal sih, cukup mahal. Ada nyampe 5 juta. Lebih sih. Satu panci Cecep dia 10 Di bawah 10, di bawah 10. Di atas sih. Di atas 10. Iya. Ini yang harus ditanyain ya. Ini masak aja 1 kali 24 jam. Iya. Listriknya aja kan udah pernah jepret. Nah, panci ada 100. Nah. Ya kan? Bayar listrik berapa dah? Cukup mahal lah, cukup mahal. Suami yang atur. Kurang lebih segini ada nggak? 20 juta. Bisa, iya. 20 jutaan. Ada. Cece, aku mau nanya nih. Cece kenapa sih kepikiran bisnis Bone Broth ini? Sebetulnya tanpa sengaja juga. Awalnya aku bikin bonbon ini khusus untuk mama aku. Mama aku kan ada sakit radang sendi. Mama sering nangis. Udah pergi Pineng, Singapura, berobat. Tapi sama dokter cuma dikasih obat anti sakit. Terus mama tuh nangis terus. Nah, lihat mama kondisi nangis terus, aku teringat. Kalau bonbon ini punya khasiat selain untuk imun, dia bisa bagus untuk tulang dan sendi. Tapi aku juga nggak yakin bisa. Tapi aku bikin aja deh. Jadi mamaku konsumsi, aku juga konsumsi. Jadi tanpa sadar setelah 3 bulan aku lihat, oh mamaku nih kok lebih segar. Kok mamaku udah nggak nangis lagi. Nah dari situ terus aku baru sadar, loh psorisisku di kepala kok hilang, di kaki hilang semua. Akhirnya aku nih sering story-story cerita bahwa ini loh bagus banget di Instagram ya. Kalau ada yang natural, ngapain kita harus pakai obat-obat gitu kan? Jadi banyak orang teman-teman yang, ayo aku mau kayak gitu. Lama-lama semakin banyak, banyak. Oh, banyak peminatnya Iya, tuh. jadi awal mula cuma 1 panci, jadi 3 dan terus bertambah. Nah, jadi Bone Broth ini karena aku rasa khasiatnya luar biasa. Jadi sebelum aku punya admin juga, kan banyak order nih, orang order. Biasanya kan orang kalau order, dia transfer dulu baru barang kirim kan. Kalau aku enggak, langsung kirim. Jadi orang belum bayar. Jadi kadang ada customer yang baik, dia WA, "C, aku belum bayar." Ya udah dia bayar. Nanti kalau yang Kalau lupa, Ya udah hilang, nggak ngerti kan WA-nya udah banyak banget. Iya, enak amat. Tapi ya, kalau Cece. sekarang kan enaknya udah ada WA bisnis Iya. ya. Nah, bisa kita labelin. Berarti kalau kita lihat dari jumlah pancinya ya, Cia, itu berarti sellernya banyak ya? Ya, cukup banyak. Karena kan kita konsepnya itu ready. Nah, kita mau nanya, kenapa tuh barangnya stok. selalu ready? Gitu? Nah, awal mulanya juga sih kita nggak ready, kita PO. Oh, PO. PO, karena kan kita kapasitas panci juga terbatas ya, sedangkan permintaan banyak sekali. Nah, pernah waktu kejadian tinggi-tingginya COVID, banyak sekali permintaan. Orderan Akhirnya, banyak tuh, Cie? iya. Terus ada orang tuh bilang, aku mau pesan. Aku bilang, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah jadi aku kirim. Nah, pada saat aku kirim, ternyata orangnya udah meninggal. Jadi dari situ aku juga ikut sedih gitu loh. Aduh, kok bisa ya? Kalau aku bisa bantu kapan hari ready ya, mungkin dia terbantukan, misalnya kayak gitu kan. Jadi dari situ aku punya komitmen, gimana kalau aku tambah kapasitas produksi, SDM juga ditambah kayak gitu. Tapi tetap dengan kualitas yang kita pertahankan. Ada berapa seller kita, Ci? Iya, total berapa Reseller. dari seller? Tiap kota kita batasi cukup 1, kayak gitu. Tiap kota? Iya, Emang karena berapa kota Cece udah dihitung? kurang lebih ada 40-an. Kita batasi ya, karena kalau misalnya yang jual juga selain dia rasakan manfaatnya, dia juga harus tahu cara penyimpanannya, pengirimannya. Karena barang ini kan tanpa pengawet. Iya. Kalau kita asal ngambil reseller, dia kirimnya ngawur, akhirnya barang yang dijual juga rusak. Nanti kita dikomplain. Iya, Cece. Ini kan Cece kan udah usaha Bone Broth ini. Itu ada dampak finansialnya nggak? Ya pasti ada juga lah. Ya lumayan, kita bisa jadi lebih berdikari ya. Ingin beli apa sendiri udah Iya, bisa. nggak harus nadang Daripada ya. minta-minta suami. Iya, benar. Kayak Nah, gitu. itulah manfaatnya perempuan kalau nyari duit sendiri. Iya. Karena kita tidak mau merepotkan suami. Karena juga suami juga emang kagak kerja. Cece, Nah, kita mention nih, nextnya Cece mau usaha. mau ngeluarin produk apa lagi nih, Cece? Nah, aku rencana ingin mengeluarkan produk bubuk. Karena kalau yang sekarang ini kan memang dia tanpa pengawet. Jadi banyak sekali permintaan di kota-kota kecil kayak gitu. Yang kita nggak bisa jangkau. Akhirnya kita punya ide, kita mau bikin yang versi bubuk. Kalau versi bubuk kan kita bisa kirim lewat JNE kayak gitu kan. Lebih terjangkau ke seluruh Indonesia. Kayak gitu. Ini kan Cece berhasil nih usaha Bone Broth ya. Kasih dong Cece tips buat teman-teman di rumah gimana usahanya biar maju kayak Cece. Misalnya kita mau memulai satu usaha, yang penting kita konsisten, jangan malu.
Dan pokoknya maju terus. Yang penting kita bikin tuh halal dan bisa Tuh. memberikan manfaat pada orang lain. Nah, tuh. yang penting konsisten, yang bermanfaat, jangan pernah malu, selalu berusaha. Gagal, coba lagi, gitu. Ini baru gagal sekali. Males sudah. Oke, Cece, makasih banyak. Edukasinya luar biasa hari ini. Kita Iya. belajar banyak tentang yang namanya bone broth buat kesehatan. Betul. Nah, pokoknya intinya buat kalian yang mau belajar harus konsisten. Jangan Ya, malu. Jangan malu, jangan pernah ngeluh, intinya begitu. Itu ya. ntar ya, tagline itu. Pokoknya buat kalian main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan